Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Beast Tamer I Can See the Fight Evolution. Dan bagi teman-teman yang mencari info karakter cerita ini, Mimin selalu sertakan di deskripsi playlistnya. Serta untuk episode sebelumnya bisa dicek di playlist atau deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Si pria pun menyebut bahwa mereka hanyalah dua anak SMA. Si pria pun bertanya apakah mereka masih ingin melawan Ghost Wolf rank 2 miliknya. Dalam pikiran Guangning, binatang peliharaannya hanya rank 1 tahap 7 sekarang. Bahkan jika dirinya punya cukup kepercayaan diri padanya, kesempatan untuk menang masih sangat kecil. Namun Guangning merasa tak ada jalan lain dan bersiap memanggil petnya. Namun Lindsay memberikan isyarat kepada Guangning untuk tidak melakukan apapun. Guangning pun seketika bertanya apa yang hendak Lindsay lakukan. Apakah Lindsay ingin menggunakan Little Snowball untuk melawannya? Lindsay pun dengan senyumnya mengatakan bahkan jika ada kemungkinan terjadinya cedera, itu akan mengganggu penilaian kualifikasi Guangning. Maka dari itu serahkan saja pada dirinya. Si gadis pun tertawa mendengarnya dan bertanya apakah Lindsay sudah gila. Bagaimana mungkin seseorang dengan kualifikasi terburuk dari Pinghai nomor 1 sekolah menengah berkata tinggi seperti itu. Dengan ini, si gadis meminta kakaknya untuk cepat memberi mereka pelajaran. Segera si pria meminta Ghost Wolf untuk maju. Dan di saat yang sama, Lindsay pun memanggil Ice Crystal Spirit. Saat Ice Crystal Spirit hadir, area sekitar pun seketika menjadi dingin. Dan Ghost Wolf sendiri perlahan mulai merasakan efeknya ketika semakin mendekat. Hingga perlahan tubuhnya mulai membeku. Dan ternyata Ice Crystal Spirit telah mengaktifkan Extreme Cold Domain. Hingga Ghost Wolf telah membeku sepenuhnya. Hal ini pun membuat kaget mereka. Begitu juga dengan Guangning dan bertanya-tanya apakah itu Little Snowball. Lindsay pun mengatakan bahwa Little Snowball telah berevolusi. Si pria pun meminta Ghost Wolf untuk segera bergerak namun tidak ada respon sama sekali. Lindsay pun menyebut bahwa Little Snowball-nya sekarang dipanggil dengan Ice Crystal Spirit. Dan di saat yang sama, Ice Crystal Spirit mengaktifkan skill Icicle hingga tombak es menghujani tubuh Ghost Wolf yang membeku hingga hancur berkeping-keping. Si pria pun menyebut bahwa ini tidak mungkin. Lindsay adalah seorang siswa SMA dan biasanya petnya hanya sampai ke rank 1 tahap 9. Bagaimana mungkin dengan mudahnya membunuh pet rank 2? Si gadis pun seketika bertanya apa yang akan mereka lakukan. Si pria pun tidak menduga bahwa Lindsay juga punya seekor pet rank 2 dengan kelas yang lebih tinggi. Dengan ini, si kakak menyadari bahwa mereka salah perhitungan dan mengajak adiknya untuk pergi. Namun Lindsay segera menegur mereka. Apakah dirinya mengatakan mereka boleh pergi? Melihat tatapan tajam dari Lindsay membuat mereka cemas, sedangkan Ice Crystal Spirit sendiri sudah siap dengan skill Icicle-nya. Si pria pun sadar akan situasinya. Si pria pun segera mendekat dan membungkuk serta meminta maaf. Lindsay pun menyebut bahwa dirinya bukan seseorang yang harus si pria minta maaf. Si pria pun segera bergeser dan kembali membungkuk kepada Guangning karena mereka membuat sebuah kesalahan. Si pria pun meminta tolong untuk dimaafkan.
Setelah dirinya kembali, dirinya akan memberi adiknya yang bernama Zhao Hong sebuah pelajaran. Zhao Hong sendiri nampak syok melihat respon kakaknya. Si pria yang melihat adiknya masih bengong terkejut segera memukulnya dan bertanya apa yang membuat Zhao Hong terkejut, dan segera memintanya untuk meminta maaf. Guang Ning sendiri meminta mereka melupakan ini dan meminta mereka segera untuk pergi. Si pria pun mengerti dan segera mengajak adiknya untuk pergi. Lindsay pun seketika meminta Ice Crystal Spirit untuk berhenti serta memuji aksinya. Lalu Guang Ning pun seketika heboh dan menyebut Lindsay sangat mengagumkan. Guang Ning pun bertanya-tanya bagaimana Lindsay melakukannya. Itu tadi adalah seekor Ghost Wolf rank 2. Apa yang terjadi dengan Ice Crystal Spirit ini? Masih bisakah dia berevolusi? Lindsay pun membenarkan hal itu, tapi mereka tidak punya banyak waktu dan mengajak Guang Ning untuk membicarakan tentang semua ini nanti. Mereka harus cepat sampai ke tempat pengujian kualifikasi. Kemudian berpindah ke bangunan asosiasi binatang kekaisaran. Kemudian saat ini para siswa sudah berkumpul di depan Origin Stone. Mereka pun bertanya-tanya apakah itu Origin Stone. Ini pertama kalinya mereka melihatnya secara langsung, dan ini sangat besar. Menurut Lindsay, ini adalah penilaian kualifikasi terakhir untuk tahun ini. Beberapa orang akan kehilangan kualifikasi mereka sebagai Beastmaster selamanya jika gagal. Beberapa orang akan berhasil memasuki Akademi Binatang Kekaisaran dan mengantarkan pada kehidupan baru. Dengan ini, Lindsay harus berhasil. Kemudian tiba-tiba para petugas pun datang. Seorang pria pun mengucapkan selamat datang kepada semuanya. Pada penilaian kualifikasi Beastmaster pemula hari ini, ketika semua orang masuk, mereka semua menerima medali perunggu kecil dengan kata-kata low, medium, high, dan superior. Ini adalah kunci untuk memasuki alam Origin Stone. Mereka harus memilih kesulitan tantangan yang akan mereka hadapi. Semakin sulit, semakin kaya hadiahnya. Pria itu pun mengajak mereka semua untuk melihat ke layar. Dijelaskan dari tingkat kesulitan low. Setelah lulus promosi ke Apprentice Beastmaster, Spirit plus 1, tingkat pertumbuhan pet yang ditunjuk plus 5%. Kedua, tingkat kesulitan medium setelah lulus promosi ke Apprentice Beastmaster Spirit plus 2, Basic plus 1, tingkat pertumbuhan pet yang ditunjuk plus 10%. Ketiga, tingkat kesulitan high setelah lulus promosi ke Apprentice Beastmaster Spirit plus 3, Basic plus 2, tingkat pertumbuhan pet yang ditunjuk plus 20%, dan membuka slot pet kedua. Keempat, tingkat kesulitan superior. Setelah lulus promosi ke Apprentice Beastmaster Spirit plus 5, Basic plus 3, tingkat pertumbuhan pet yang ditunjuk plus 30%, dan membuka slot pet kedua. Orang-orang pun menyebut ini sangat menarik. Akan sangat menyenangkan jika dirinya bisa melewati tingkat kesulitan superior. Namun sebagian dari mereka meminta orang-orang berhenti untuk bermimpi, karena kurang dari 1/10 yang bisa melewati tingkat kesulitan tinggi. Kemudian Guang Ning pun bertanya kepada Lindsay tingkat kesulitan apa yang akan dipilih. Lindsay pun nampak diam dan tak merespon Guang Ning. Lalu pria itu pun mengatakan kepada mereka bahwa sebelum memilih tingkat kesulitan ujian, dirinya ingin memberitahu semua orang. Hal ini terkait dengan prospek pengembangan diri mereka di masa depan. Jadi pria itu meminta mereka mempertimbangkan ini dengan matang. Kombinasikan kekuatan masing-masing dan pilihlah tingkat kesulitan yang sesuai dengan mereka. Hingga pada akhirnya, orang-orang pun mulai memilih tingkat kesulitannya masing-masing. Dan terlihat di layar, ada 46 orang memilih tingkat kesulitan low, 10 orang medium, 1 orang high, dan 1 orang superior. Seketika, orang-orang pun tertawa melihat hal ini dan bertanya siapa yang begitu ceroboh. Dia benar-benar memilih tingkat kesulitan yang paling tinggi. Mereka pun takut orang itu masih tidur pada saat seperti ini, tangannya bisa tergelincir. Dan itu tindakan bodoh. Namun sebagian orang tak peduli siapa itu. Orang ini tak akan dapat mendaftar di Akademi Binatang Kekaisaran tahun ini. Di saat itu Guang Ning pun melihat kunci di tangan Lindsay. Dan seketika Guang Ning panik.
Lindsay memilih tingkat kesulitan tertinggi. Jika gagal tahun ini, Lindsay tidak akan bisa mendaftar ke Akademi Beast Hunter. Lindsay pun meminta Guangning untuk tenang. Dirinya sudah siap. Orang-orang yang mendengar hal ini pun bertanya-tanya apakah Lindsay beneran memilih tingkat superior. Mereka yakin Lindsay pasti salah pilih karena Lindsay bodoh. Lalu pria itu pun memanggil Lindsay sebagai bocah. Apakah Lindsay tidak mendengar ucapannya tadi untuk berhati-hati? Lindsay pun dengan sorot mata yang tajam menyebut bahwa ini adalah keputusan matang dari dirinya. Pria itu pun bertanya apakah Lindsay pikir Lindsay bisa lulus dengan tingkat superior. Lindsay pun dengan yakin menjawab bahwa dirinya bisa lulus. Pria itu pun tersenyum dan menyebut Lindsay sebagai bocah yang percaya diri. Dengan ini dirinya sudah memberitahu Lindsay sebuah peringatan. Lalu pria itu pun bertanya apakah semua sudah siap. Dirinya akan umumkan bahwa ujian dimulai. Semua orang pun mulai duduk bermeditasi di depan Origin Stone dan mereka semua pun pada akhirnya memasuki wilayah alam rahasia Origin Stone. Lalu pria itu pun mengawasi layar di Origin Stone dan menyebut Lindsay sangat menarik. Kemudian saat ini Lindsay sudah berada di sebuah arena. Lindsay pun menilai bahwa sepertinya dirinya telah memasuki dunia virtual dari tablet Origin Stone. Dan yang perlu diingat adalah kerusakan dalam simulasi tidak mempengaruhi dunia nyata. Dengan ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Lalu di saat yang sama notifikasi sistem pun mengucapkan selamat kepada Lindsay atas prestasinya. Kemenangan pertama melawan Ghost Wolf. Lindsay pun tidak menyangka dirinya bisa melihat sistem dari sini dan menerimanya. Sistem pun mengatakan bahwa Lindsay mendapatkan 100 poin prestasi dan 1 kristal jiwa. Dengan cepat Lindsay menggunakan 1 kristal jiwa dan 100 poin prestasi. Dan seketika notifikasi memberitahukan bahwa atribut jiwa meningkat dari 1,8 menjadi 2,8. Sedangkan Ice Crystal Spirit juga mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan dari 24% menjadi 44%, serta naik level dari rank 2 tahap 4 menjadi rank 2 tahap 6. Dengan ini peluang Lindsay untuk menang menjadi lebih besar. Lalu tak berselang lama salah satu gerbang terbuka, dan sosok lawan pun kini telah muncul. Dia adalah Fire Lizard dengan rank 1 tahap 7. Lindsay pun bertanya-tanya bukankah ini tingkat superior, mengapa lawannya cuman rank 1? Lalu tiba-tiba Fire Lizard pun menyemburkan apinya. Segera Lindsay meminta Ice Crystal Spirit untuk melepaskan Icicle. Hingga serangan ini menembus api milik Fire Lizard dan seketika serangan ini membekukannya. Lindsay pun sangat kaget melihat peningkatan Ice Crystal Spirit. Sepertinya serangan Icicle-nya menjadi lebih hebat. Lalu notifikasi ujian pun menyebut bahwa tahap 1 sudah selesai dari 5 tahapan. Dan kini tantangan berlanjut. Lalu gerbang kedua pun terbuka dan terlihat lawan Lindsay berikutnya. Dia adalah Mumi rank 1 tahap 9. Menurut Lindsay, bagi orang lain rank 1 tahap 9 mungkin masih menantang. Tapi bagi dirinya ini terlalu mudah. Kemudian pria yang saat ini memperhatikan layar Origin Stone menyambut Lindsay bocah yang sombong. Lindsay hanya beruntung karena atribut Lindsay berlawanan dengan lawannya. Sekarang ini baru tantangan yang sebenarnya. Lalu notifikasi ujian menyebut bahwa tahap 2 selesai. Dan kini lanjut ke tantangan berikutnya. Dan gerbang ketiga pun kini telah terbuka. Sosok lawan pun mulai terlihat dan dia adalah Wither Beast rank 2 tahap 2. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih. Mohon dimaklumi karena cerita ini baru, chapternya mentok sampai 4 chapter. Mimin perlu setidaknya 2 chapter untuk upload ceritanya.